Selamat datang teman-teman di Ralph and Rush Channel. Oke, di video kali ini saya akan melakukan test run dengan layout yang berbeda ya. Dan untuk kali ini saya akan melakukan test run untuk Tamiya Design Contest teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih belum tahu Tamiya Design Contest itu yang seperti apa, teman-teman nonton aja yang thumbnailnya seperti ini. Jadi jangan lupa ditonton ya teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan tampilan kitnya seperti apa. Dan untuk video test runnya saya akan membagi dua part ya teman-teman. Dikarenakan kondisi dari Tamiya-nya ini teman-teman. Jadi dari kelima Tamiya ini ya, 3 menggunakan rasio 3,5:1 dan 2 yang menggunakan rasio 4,2:1. Dan di video kali ini saya akan melakukan test run untuk Razorback dan juga Geoglider. Ini sama-sama masih standar edition ya. Dan untuk kedua Tamiya ini menggunakan rasio gear 4,2:1 teman-teman. Jadi biar adil nanti dipisahkan ya. Karena yang pasti kalau diadu dengan Tamiya yang menggunakan rasio 3,5:1 pasti kalah cepet ya. Dan yang teman-teman lihat sekarang ini adalah pemanasan untuk Razorback ya, 2 kali 3 lap seperti biasa, nggak perlu terlalu lama juga ya. Setidaknya grease Tamiya-nya itu sudah terlumeri dengan baik di bagian pinion dinamo ataupun di gearnya seperti itu. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ya, ini putaran pertama sudah berhasil diselesaikan oleh Razorback dan ups, di luar dugaan kelontang. Dan selanjutnya pemanasan untuk Geoglider. Oke, di sini kita lihat lagi ya. Semoga Geoglider juga nggak kelontang ya. Nah, ini saya bagi dua part. Alasannya yaitu dari rasio gearnya aja teman-teman. Karena kalau rasio gear 4,2:1 terus di test run dengan kit yang menggunakan 3,5:1 dan untuk jalurnya ini ya, ini jalur STB banget. Dan ini kebanyakan jalur lurus ya ketimbang corneringnya ya. Jadi yang pasti yang menggunakan rasio 4,2:1 bakal kalah atau tertinggal jauh banget. Jadi supaya adil, test run kali ini ya dibagi dua part. Dan Geoglider juga sudah menyelesaikan putaran keduanya ya teman-teman ya, dengan baik tanpa ada kelontang seperti Razorback tadi. Jadi kita langsung aja ke test run yang pertama. Oke, sekarang kita memasuki test run pertama ya. Saya menyalakan dulu mesinnya. Dan untuk posisi teman-teman bisa lihat di sini, Razorback itu berada di posisi D dan untuk Geoglider itu berada di posisi F ya. Mari kita lihat performa dari kedua kit ini teman-teman. Start pertama, Razorback meninggalkan jauh Geoglider, tapi sayang sekali Razorback-nya kelontang teman-teman ya sebelum memasuki lap kedua. Jadi kita bisa lihat di sini tersisa Geoglider yang stabil banget memasuki lap terakhir. Teman-teman bisa lihat di sini dan finish ya. Geoglider berhasil menyelesaikan tes run pertama ini dengan baik tanpa ada kelontang. Keunggulan untuk Geoglider. Oke, kita memasuki tes run kedua, perpindahan posisi lagi untuk Razorback di posisi F dan Geoglider di posisi D. Oke, sekarang kita mulai. Razorback masih memimpin ya teman-teman. Sayang banget Geoglider kelontang teman-teman. Tersisa Razorback, kita lihat di sini teman-teman. Masih juga, tapi sayang sekali kelontang teman-teman ya. Jadi sayang banget ya untuk tes run kedua kita tidak lihat pemenangnya. Dan kita memasuki tes run ketiga lagi. Di tes run ketiga ini posisi masih sama teman-teman. Geoglider di posisi D dan juga Razorback di posisi F. Ya, semoga aja di tes run ketiga ini nggak ada yang kelontang. Kita lihat di sini, Geoglider masih memimpin, tapi di setiap tikungan, teman-teman lihat, langsung Razorback memimpin teman-teman ya, menyalip Geoglider, memperlebar jarak dan hampir saja kelontang teman-teman. Kita bisa lihat di sini semakin jauh jaraknya dan finish untuk Razorback ya. Dan
Sayang banget Geoglider. Oh, terjadi tabrakan teman-teman, dan untung saja tidak terjadi korban jiwa, dan ini sangat bahaya sekali, jangan sampai ada yang patah. Oke, karena untungnya nggak ada tuh korban jiwa, kita kembali lagi untuk melakukan tes run keempat. Masih posisi yang sama ya teman-teman ya. Kita lihat di sini apakah Geoglider bisa membalas ya. Razorback masih memimpin di setiap cornering. Geoglider memimpin teman-teman. Sekali lagi kita bisa lihat di setiap tikungan Razorback kembali memimpin ya. Dan hampir saja kelontang teman-teman. Jadi sempat nyangkut Geoglider, akhirnya tertinggal jauh oleh Razorback. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat tadi, Razorback sudah finish ya, dengan keunggulan 2-1 untuk Razorback. Dan di tes run kelima ini saya coba untuk menukar dinamo yang digunakan oleh Razorback, dan juga yang pasti nanti menggunakan baterai yang full ya. Ingin mengetes aja kenapa sih, apakah mungkin karena dinamonya yang bikin ini ya lambat ya untuk Geoglider. Nah, di tes run kelima ini saya ingin mencari tahu apakah benar. Jadi Razorback masih memimpin ya, menggunakan dinamo yang tadi digunakan oleh Geoglider ya. Teman-teman bisa lihat di sini masih Razorback memimpin. Dan di tes run kelima ini masih juga Razorback yang memenangkan tes runnya. Dan bisa dibilang berarti dari dinamonya nggak ada masalah ya. Dikarenakan dari dinamo tidak ada masalah, baterai pun tidak ada masalah, sudah berarti kita akhiri aja tes runnya. Dan sekarang saatnya mengecek kondisi ya. Kondisi setelah tes run ini untuk Razorback dulu. Bagian sasisnya ini, kalau untuk track ini lumayan ini ya, tidak terlalu kotor ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, bagian rollernya juga ini ya, tidak terlalu terlihat kotor, tapi mungkin saja berdebu ya. Nanti tinggal di lap aja pakai kain basah, atau nanti direndam aja menggunakan air, ataupun juga nanti Rexco contact cleaner ya. Dan selebihnya karena ini sering kelontang, untungnya tidak ada masalah. Terus berikutnya untuk bodinya, nah di bagian bodinya ini yang paling saya takutkan. Kenapa? Karena setiap kali kalau kelontang itu dekal yang bakal jadi korban ya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk dekalnya, bersyukurnya tidak ada yang terlepas, masih menempel dengan baik. Terus karena sering kelontang ini, saya tidak melihat ada sedikit goresan di bagian kanopi ya. Itu beruntung banget. Terus berikutnya untuk Geoglider ya. Geoglider untuk sasisnya nasibnya sama seperti Razorback ya. Bautnya masih terpasang dengan baik. Terus juga rollernya ini istilahnya tidak terlalu terlihat kotor ya. Bannya sudah pasti. Tidak seperti, mungkin karena ini hitam ya, jadi tidak terlalu terlihat. Tapi setidaknya yang pasti tetap harus dibersihkan. Terus lebihnya semua gearbox dan sasisnya nggak ada yang patah. Terus juga untuk body, nah untuk bagian body ini paling sering kelontang juga ya. Teman-teman bisa lihat di sini, bodinya yang paling sering tergeser itu pada bagian depan ya, karena itu ada lapisannya teman-teman. Kalau di video tidak terlihat jelas ya gesekannya ya, tapi kalau dipegang itu terasa. Jadi sekian dulu untuk video test run dari Razorback dan Geoglider ini teman-teman, dan nantikan aja part 2 nya ya, yaitu sisa dari Tamiya Design Contest yang belum saya lakukan test run. Kalau suka video ini, subscribe, like, dan komen. Dan apabila teman-teman tertarik dengan video konten Mini 4WD mulai dari rakit, decaling, review, dan test run untuk semua brand, jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video baru yang aku upload. Dan juga jangan lupa follow akun Raf and Ras channel yang lain. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.